Halo mahasiswa dan peneliti sosial dimanapun Anda berada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu pendekatan penelitian yang semakin populer dan banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial modern, yaitu pendekatan mixed methods atau pendekatan campuran. Pendekatan ini muncul dari kebutuhan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau kata-kata semata. Di satu sisi, penelitian kuantitatif memberikan data yang terukur, generalisasi, dan hubungan antar variabel. Namun di sisi lain, penelitian kualitatif menawarkan kedalaman makna, konteks, serta pemahaman tentang pengalaman manusia. Lalu bagaimana jika keduanya digabungkan? Itulah esensi dari Mixed Methods Research, sebuah pendekatan yang mengombinasikan kekuatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu desain penelitian yang terpadu. Pengertian Mixed Methods Research secara sederhana, pendekatan Mixed Methods adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan teknik pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dari dua paradigma utama, kuantitatif dan kualitatif, dalam satu studi yang terintegrasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu masalah penelitian. Menurut Syamsiah Badruddin, DKK 2024, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial, Inovasi dan Tren Terkini, bahwa Mixed Methods Research adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan jika menggunakan salah satu pendekatan saja. Sedangkan Tashakori dan Tedley 2010 menyatakan bahwa Mixed Methods Research merupakan the class of research where the researcher mixes or combines quantitative and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts, or language into a single study. Dari pengertian-pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mixed methods tidak hanya berarti menambahkan wawancara setelah survei, tetapi merupakan integrasi metodologis yang dirancang secara sistematis, mulai dari tahap desain hingga interpretasi hasil. Latar belakang dan landasan filosofis pendekatan mixed methods berakar dari paradigma pragmatism, yang menekankan bahwa kebenaran suatu pengetahuan ditentukan oleh manfaat dan hasil praktisnya, bukan oleh ketaatan terhadap satu paradigma saja. Pragmatisme berpendapat bahwa peneliti bebas memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa harus terikat secara dogmatis pada paradigma kuantitatif, positivistik, atau kualitatif, interpretatif. Menurut John Dewey dan William James, dua tokoh utama dalam filsafat pragmatisme, kebenaran bersifat kontekstual dan tergantung pada konsekuensi praktis dari tindakan manusia. Dalam konteks penelitian, ini berarti peneliti boleh menggunakan pendekatan apapun, selama itu membantu memahami realitas secara lebih utuh. Dengan demikian, pendekatan mixed methods bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Ia mengakui bahwa angka tanpa makna akan kering, dan narasi tanpa data empiris bisa bias. Tujuan dan kelebihan pendekatan mixed methods 1. Tujuan utama penggunaan mixed methods adalah untuk mengintegrasikan kekuatan masing-masing pendekatan dan mengurangi kelemahannya. 2. Memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, survei kuantitatif dapat menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel, sedangkan wawancara kualitatif menjelaskan mengapa hubungan itu terjadi. 3. Mengonfirmasi dan memvalidasi hasil penelitian. Data kualitatif bisa digunakan untuk memverifikasi atau menjelaskan temuan kuantitatif, dan sebaliknya. 4.
mengembangkan instrumen atau teori. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan indikator yang kemudian diukur secara kuantitatif. 5. Menjelaskan hasil yang kontradiktif. Ketika hasil survei tidak sesuai ekspektasi, data kualitatif dapat memberikan konteks yang menjelaskan penyebabnya. Jenis-jenis desain mixed methods menurut Creswell, Adan Plano Clark, 2018, serta Tashakori and Tedley, 2010. Terdapat beberapa desain utama dalam penelitian mixed methods. 1. Desain sequential explanatory, sequential explanatory design. Ini adalah desain yang paling populer. Peneliti memulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian mengikuti dengan data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif tersebut. Contoh konkret, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di kantor pemerintahan. Tahap 1, melakukan survei kepada 200 pegawai untuk mengukur gaya kepemimpinan, variabel X, dan kinerja pegawai, variabel Y. Tahap 2, setelah analisis statistik, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 10 pegawai untuk memahami mengapa gaya tersebut lebih efektif. Hasil wawancara memberikan makna kontekstual terhadap hubungan statistik yang ditemukan. Desain sequential exploratory, sequential exploratory design. Desain ini dimulai dari penelitian kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan kuantitatif. Biasanya digunakan ketika topik penelitian masih baru dan peneliti ingin mengeksplorasi fenomena sebelum membuat instrumen pengukuran. Contoh konkret, peneliti ingin mengembangkan skala pengukuran ketahanan sosial komunitas di daerah terdampak bencana. Tahap 1, melakukan wawancara mendalam dan FGD untuk menggali dimensi ketahanan sosial. Tahap 2, berdasarkan hasil kualitatif, disusun kuesioner, lalu dilakukan survei kepada 300 responden. Dengan demikian, pendekatan kualitatif berfungsi membangun dasar konseptual untuk tahap kuantitatif. 3. Desain konkuren triangulasi, concurrent triangulation design. Dalam desain ini, data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan, kemudian dibandingkan atau diintegrasikan untuk melihat apakah hasil keduanya saling mendukung. Contoh konkret, peneliti meneliti kepuasan pelanggan terhadap layanan publik. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan secara statistik. Wawancara dilakukan secara paralel untuk memahami pengalaman subjektif pengguna layanan. Jika kedua hasil menunjukkan arah yang sama, maka validitas penelitian meningkat. 4. Design embedded, embedded design. Dalam desain ini, salah satu pendekatan menjadi utama, sedangkan yang lain digunakan untuk melengkapi. Misalnya, penelitian utamanya kuantitatif, tetapi disertai elemen kualitatif kecil untuk memperkaya konteks. Contoh konkret, penelitian eksperimen pendidikan yang menilai efektivitas model pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Survei kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan motivasi, tetapi wawancara singkat dilakukan untuk mengetahui pengalaman siswa selama proses pembelajaran. 5. Desain transformatif atau multi-phase design ini digunakan untuk penelitian sosial yang bersifat advokatif atau partisipatif, biasanya dalam konteks perubahan sosial. Pendekatan ini sering diterapkan dalam penelitian feminis, hak asasi manusia, atau pemberdayaan masyarakat. Contoh konkret, penelitian mengenai pemberdayaan perempuan pedesaan. Peneliti menggunakan FGD, kualitatif, untuk memahami hambatan sosial dan budaya, kemudian melanjutkan survei kuantitatif
untuk memetakan sejauh mana program pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan. Seluruh tahap diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Contoh penelitian nyata mixed methods dalam ilmu sosial. Agar lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh penerapan mixed methods di bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya. 1. Studi tentang ketimpangan digital di perkotaan peneliti menggunakan survei terhadap 500 warga kota untuk mengetahui tingkat akses terhadap internet dan teknologi. Data kuantitatif. Lalu, dilakukan wawancara mendalam dengan 20 orang dari kelompok miskin untuk memahami hambatan sosial dan budaya di balik ketimpangan tersebut. Data kualitatif. Hasilnya ditemukan bahwa selain faktor ekonomi, ketimpangan digital juga disebabkan oleh rasa tidak percaya dan rendahnya literasi teknologi. 2. Penelitian tentang kepuasan kerja pegawai ASN. Tahap pertama dilakukan survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan kerja berdasarkan indikator seperti kompensasi, promosi, dan hubungan kerja. Tahap kedua dilakukan wawancara untuk menelusuri mengapa pegawai merasa tidak puas, terutama dalam aspek promosi. Pendekatan campuran ini membantu pimpinan instansi memahami aspek psikologis di balik data statistik. 3. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah peneliti mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner tentang tingkat partisipasi warga, frekuensi gotong royong, dan kebiasaan memilah sampah. Sementara itu, dilakukan observasi dan wawancara untuk menelusuri motivasi sosial, norma, dan nilai budaya yang mendasarinya. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi tinggi bukan hanya karena kesadaran lingkungan, tetapi karena adanya ikatan sosial kuat dalam komunitas. Langkah-langkah umum dalam penelitian mixed methods. Menurut Creswell, 2014, ada 6 tahapan umum yang dapat diikuti dalam merancang penelitian mixed methods. 1. Menentukan tujuan dan rasional penelitian campuran. Mengapa perlu menggabungkan 2 pendekatan? Apakah untuk validasi, eksplorasi, atau pengembangan teori? 2. Menentukan desain yang sesuai. Pilih antara desain sekuensial, konkuren, atau embedded, sesuai dengan kebutuhan penelitian. 3. Menentukan prioritas atau bobot. Apakah penelitian akan berfokus pada data kuantitatif, kuan plus kual, atau sebaliknya, kual plus kuan? 4. Menentukan titik integrasi. Integrasi dapat dilakukan di tahap pengumpulan data, analisis, atau interpretasi hasil. 5. Mengumpulkan dan menganalisis data. Gunakan teknik pengumpulan data yang sesuai untuk masing-masing pendekatan. Survei, wawancara, observasi, statistik, DLL. 6. Menginterpretasikan hasil secara terpadu. Gabungkan kedua hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara utuh. Integrasi data, merging, connecting, embedding. Salah satu tantangan utama dalam penelitian mixed methods adalah bagaimana mengintegrasikan data dari 2 pendekatan yang berbeda. Menurut Fetters, Curry, and Creswell, 2013, terdapat 3 strategi utama. Merging, penggabungan. Data kualitatif dan kuantitatif digabungkan dan dibandingkan secara langsung dalam analisis. Misalnya tabel hasil survei dibandingkan dengan tema hasil wawancara. Connecting, penghubungan. Hasil dari satu pendekatan digunakan untuk merancang tahap berikutnya. Contohnya hasil wawancara digunakan untuk menyusun kuesioner. Embedding, penyisipan. Salah satu jenis data disisipkan dalam kerangka penelitian utama untuk memperkaya konteks. Misalnya, penelitian eksperimen, kuantitatif, disertai dengan catatan observasi, kualitatif. Teknik analisis data dalam mixed methods. Untuk menganalisis data dalam penelitian mixed methods,
Peneliti dapat menggunakan berbagai pendekatan. Analisis statistik, deskriptif, dan inferensial untuk data kuantitatif. Analisis tematik, coding, atau naratif untuk data kualitatif. Matriks integrasi, misalnya joint display tables, untuk menggabungkan hasil keduanya. Contohnya, peneliti dapat menampilkan tabel perbandingan. Temuan kuantitatif. Temuan kualitatif interpretasi. 70% warga memilah sampah. Warga melakukannya karena tekanan sosial. Perilaku partisipatif didorong norma sosial, bukan kesadaran ekologis. Kelebihan dan kelemahan mixed methods. Kelebihan A. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial. B. Dapat mengonfirmasi dan memperkaya hasil penelitian dari dua sisi. C. Memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. D. Membantu dalam pengembangan teori dan instrumen baru. Kelemahan A. Memerlukan waktu dan biaya lebih besar karena harus menjalankan dua jenis penelitian sekaligus. B. Membutuhkan kemampuan ganda dari peneliti, baik dalam statistik maupun analisis kualitatif. C. Sulit dalam integrasi data, terutama jika hasil dua pendekatan bertentangan. Tantangan dalam penelitian mixed methods. Dalam praktiknya, banyak peneliti menghadapi tantangan metodologis seperti 1. Menentukan urutan prioritas data, mana yang utama dan mana pelengkap. 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan dua pendekatan sekaligus. 3. Masalah etika penelitian, terutama pada tahap kualitatif seperti wawancara mendalam. 4. Kesulitan dalam interpretasi, terutama ketika data kualitatif dan kuantitatif tidak sejalan. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang desain penelitian dengan matang dan memastikan bahwa integrasi antara dua pendekatan benar-benar mendukung tujuan penelitian. Aplikasi mixed methods di berbagai bidang ilmu sosial pendekatan ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu sosial, sosiologi, untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan pengalaman individu, administrasi publik, untuk menilai efektivitas kebijakan publik dari sisi statistik dan persepsi warga, pendidikan, untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dengan menggabungkan hasil tes, kuantitatif, dan wawancara guru, siswa, kualitatif. Kesehatan masyarakat, untuk mengukur tingkat pengetahuan, survei, sekaligus menggali perilaku kesehatan masyarakat. Wawancara. Contoh, penelitian lengkap. Mari kita lihat satu contoh lengkap desain mixed methods dalam konteks penelitian sosial di Indonesia. Judul: Dampak Transformasi Digital terhadap Keterlibatan Warga dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kota Tahap 1, Kuantitatif. Survei dilakukan kepada 500 warga Kota Jakarta untuk mengukur variabel X1, tingkat literasi digital, X2, akses ke layanan e-government, Y, tingkat partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang. Analisis menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap partisipasi warga, P 0,05. Tahap 2, kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan 20 warga yang aktif dalam forum Musrenbang dan 5 pejabat kelurahan. Ditemukan bahwa meskipun akses digital meningkat, warga masih mengalami kendala dalam memahami bahasa teknis aplikasi e-government. Integrasi hasil. Data kuantitatif menunjukkan adanya hubungan signifikan, namun data kualitatif menjelaskan mengapa sebagian warga tidak terlibat aktif, karena hambatan literasi teknologi dan faktor kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil akhir memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual. Kesimpulan pendekatan mixed methods bukan sekadar kompromi antara dua paradigma, tetapi sebuah strategi ilmiah
untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena sosial yang kompleks. Dalam masyarakat yang terus berubah, di mana data kuantitatif berlimpah, namun makna sosial di baliknya sering tersembunyi, mixed methods menjadi jembatan penting antara angka dan makna, antara struktur dan agen, serta antara teori dan realitas. Dengan pendekatan ini, peneliti sosial dapat menemukan apa yang terjadi melalui kuantitatif dan memahami mengapa itu terjadi melalui kualitatif. Seperti kata Creswell, 2014, "The strength of mixed methods lies in the combination of both qualitative and quantitative data to provide a complete understanding of research problems."